Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu bagi kita semua. Masih dalam suasana Idul Fitri, channel Sinhide mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk Anda yang sedang menyaksikan channel ini, selamat datang di video kita guys. Kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang historis banget, tapi juga agak serem, yaitu Jalan Pos Daendels. Jalan yang satu ini tuh, nggak cuma sekedar jalan biasa loh. Di balik pembangunannya, ada cerita-cerita kelam yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita simak video ini sampai habis. Saya akan membantu Anda memasuki gerbang antar dimensi ke peristiwa tersebut. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih sebelumnya. Dalam video ini, kita akan membahas secara detail tentang alasan, proses pembangunan, hingga kondisi jalan ini di masa kini. Pokoknya, semua yang kalian perlu tahu tentang Jalan Pos Daendels bakal kita kupas tuntas di sini. Siap-siap buat takjub, tercengang, dan mungkin sedikit merinding. Karena sejarah Jalan Pos Daendels ini benar-benar penuh dengan drama, perjuangan, dan misteri. Cus, langsung aja kita mulai. Jadi gini guys, pada awal abad ke-19, Indonesia itu masih dijajah sama Belanda. Nah, si Daendels ini, Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, punya ambisi besar buat memperkuat pertahanan dan ekonomi di Jawa. Masalahnya, transportasi dan komunikasi antar daerah di Jawa tuh masih amburadul banget. Bayangin aja, dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa, bisa makan waktu berminggu-minggu. Nah, Daendels mikir, wah, gawat nih. Kalau ada serangan dari musuh atau pemberontakan, bisa kelabakan kita. Akhirnya, muncullah ide gila bangun jalan raya sepanjang lebih dari 1000 km, dari Anyer sampai Panarukan. Tujuannya jelas, buat mempermudah mobilisasi pasukan dan memperlancar jalur perdagangan. Tapi, jalan ini bukan dibangun dengan cara yang manusiawi guys. Pembangunannya penuh dengan cerita kelam, mulai dari kerja paksa, ribuan korban jiwa, sampai penghancuran tempat-tempat keramat. Oke guys, sekarang coba bayangin, Anda ada di masa lalu, di zaman penjajahan Belanda. Anda disuruh jalan kaki dari Anyer, Banten, sampai Panarukan, Jawa Timur. Gila nggak tuh? Nah, rute perjalanan Anda itu adalah rute Jalan Pos Daendels. Jalan ini membentang sepanjang lebih dari 1000 km guys. Bayangin, 1000 km. Itu tuh sama aja kayak jarak Jakarta-Surabaya, melewati hutan belantara, pegunungan terjal, sampai sungai-sungai besar. Mulai dari Anyer, jalan ini melewati Batavia, sekarang Jakarta, terus ke timur menuju Cirebon, Semarang, Rembang, Surabaya, sampai akhirnya tiba di Panarukan. Sepanjang jalan, Anda bakal nemuin banyak bangunan peninggalan Belanda, kayak benteng, pos penjagaan, dan jembatan. Tapi, di balik kemegahannya, rute Jalan Pos Daendels ini juga menyimpan banyak cerita tragis. Di sepanjang jalan ini, ribuan pribumi dipaksa kerja rodi dengan tangan kosong, tanpa upah yang layak, dan di taman siksaan. Nah, buat membangun jalan sepanjang itu, pastinya butuh duit yang gak sedikit dong. Tapi sayangnya, sampai sekarang gak ada catatan resmi yang ngasih tahu secara pasti berapa biaya pembangunan Jalan Pos Daendels. Ada yang bilang, biayanya mencapai jutaan gulden. Duit segitu tuh gede banget di zaman dulu guys. Bayangin aja 1 gulden bisa buat beli beras sekian karung. Nah, sumber dananya sendiri juga masih jadi misteri. Ada yang bilang, dananya diambil dari pajak rakyat pribumi. Ada juga yang bilang, dananya dari hasil rampasan perang dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Yang jelas, pembangunan Jalan Pos Daendels ini menyisakan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Ribuan nyawa melayang, dan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, malah dihambur-hamburkan untuk proyek ambisius Daendels ini. Jadi gini guys, buat membangun jalan sepanjang itu, Daendels butuh banyak banget pekerja. Tapi, bukannya ngasih lowongan kerja yang layak, Daendels malah ngeluarin kebijakan kejam kerja rodi. Ribuan rakyat pribumi dari berbagai pelosok Jawa dipaksa kerja rodi tanpa upah. Mereka direkrut paksa oleh para mandor dan penguasa lokal yang bekerja sama dengan Belanda.
Bayangin aja guys, mereka diculik dari kampung halamannya, dipisahin dari keluarga, dan dipaksa kerja keras di bawah siksaan dan ancaman. Nggak cuma laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak juga nggak luput dari kekejaman ini. Proses perekrutannya sendiri juga nggak manusiawi guys. Para mandor itu kayak ngeburu binatang aja. Mereka ngejar-ngejar rakyat pribumi yang berusaha kabur, bahkan sampai ada yang ditembak mati. Oke guys, sekarang kita bahas soal upah para pekerja jalan pos Daendels. Sebenarnya sih, mereka dijanjiin upah, tapi sayangnya, upahnya kecil banget. Bayangin aja guys, mereka cuma dibayar pakai segenggam beras atau garam per hari. Itu pun masih dipotong sama para mandor korup. Jadi bisa dibilang, para pekerja ini kerja bakti guys. Mereka kerja keras banting tulang, tapi nggak dapat imbalan yang setimpal. Miris banget kan? Nah karena gizi buruk dan kelelahan, banyak pekerja yang jatuh sakit. Tapi mereka nggak dapat perawatan medis yang layak. Banyak yang meninggal dunia karena penyakit, kelaparan, atau disiksa sama para mandor. Mayat-mayat mereka dibuang begitu aja di pinggir jalan, tanpa dimakamkan secara layak. Guys, pembangunan jalan pos Daendels ini benar-benar memakan banyak korban jiwa. Sayangnya, sampai sekarang nggak ada angka pasti berapa jumlah korban yang meninggal selama pembangunan jalan ini. Tapi, para sejarawan memperkirakan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Bayangin guys, puluhan ribu nyawa melayang sia-sia. Faktor utama tingginya angka kematian ini adalah penyakit, kelaparan, dan kelelahan. Para pekerja dipaksa kerja rodi di bawah terik matahari tanpa istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi. Mereka juga nggak dapat perawatan medis yang layak. Kalau sakit, ya, dibiarin aja sampai sembuh sendiri. Kalau nggak sembuh, ya, meninggal benar-benar hal yang tidak manusiawi dan mengerikan untuk dibuka kembali. Nah, selain memakan banyak korban jiwa, pembangunan jalan pos Daendels ini juga menuai kontroversi guys. Salah satunya adalah penghancuran tempat-tempat keramat. Jadi, demi mempercepat pembangunan, Daendels memerintahkan untuk menghancurkan bangunan atau situs yang dianggap menghalangi jalan, termasuk tempat-tempat keramat. Bayangin aja, guys, ada makam leluhur, pemakaman umum, bahkan tempat ibadah yang dihancurkan begitu aja. Tentu aja, hal ini memancing kemarahan rakyat. Mereka percaya bahwa penghancuran tempat-tempat keramat akan mendatangkan bencana dan kemalangan. Tapi Daendels nggak peduli. Baginya pembangunan jalan ini jauh lebih penting daripada kepercayaan rakyat pribumi. Oke, guys. Membangun jalan sepanjang 1000 km di awal abad ke-19, tentu aja bukan perkara mudah. Banyak banget rintangan yang harus dihadapi, mulai dari kondisi alam yang ganas sampai masalah logistik. Bayangin aja, para pekerja harus nerabas hutan belantara, memanjat tebing terjal, dan menyeberangi sungai lebar, hanya dengan peralatan seadanya. Belum lagi, ancaman dari binatang buas dan wabah penyakit. Masalah logistik juga jadi kendala besar guys. Ngangkut bahan makanan, peralatan, dan obat-obatan dari satu tempat ke tempat lain itu susah banget. Apalagi jalur transportasinya masih susah dan terbatas. Akibatnya, banyak pekerja yang kekurangan makanan, peralatan, dan obat-obatan. Dan hal ini semakin meningkatkan angka kematian dan memperlambat proses pembangunan. Setelah proses pembangunan yang panjang dan penuh darah, akhirnya jalan pos Daendels diresmikan juga guys. Peresmiannya sendiri diadakan secara besar-besaran di Batavia, dihadiri oleh para pejabat tinggi Belanda dan penguasa lokal yang pro-Belanda. Daendels berpidato dengan penuh rasa bangga, menyatakan bahwa jalan ini merupakan simbol kemajuan dan kekuasaan Belanda di tanah Jawa. Tapi di balik kemegahan acara peresmian itu, tersimpan duka dan kemarahan rakyat pribumi. Mereka dipaksa untuk merayakan sesuatu yang sebenarnya merugikan mereka. Mereka kehilangan sanak saudara, rumah, dan tempat-tempat keramat mereka demi jalan ini. Jadi, bisa dibilang, peresmian jalan pos Daendels ini bukan momen yang patut dirayakan, melainkan sebuah pengingat akan kekejaman penjajahan dan penderitaan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, Jalan Pos Daendels mengalami banyak perubahan guys. Sebagian besar ruas jalannya sudah diaspal dan diperlebar, menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Jalan ini juga masih digunakan sebagai jalur logistik dan transportasi, mengantarkan berbagai komoditas dan orang-orang dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun sudah direnovasi, beberapa bagian Jalan Pos Daendels masih menyimpan jejak-jejak masa lalu loh. Kalian bisa nemuin jembatan-jembatan tua, bekas pos penjagaan, dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda di sepanjang jalan ini. Dan, nggak cuma itu guys, banyak juga masyarakat yang percaya bahwa Jalan Pos Daendels ini angker dan penuh dengan kisah mistis. Nah, sekarang tiba saatnya kita membahas tentang sisi lain dari Jalan Pos Daendels, yaitu kisah-kisah mistisnya. Karena dibangun dengan tumbal nyawa, nggak heran kalau banyak cerita seram yang beredar di masyarakat tentang jalan ini. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang sosok hantu perempuan berambut panjang dan berbaju putih yang sering muncul di sekitar jembatan-jembatan tua di sepanjang jalan ini. Konon, hantu perempuan ini adalah arwah penasaran dari seorang wanita yang meninggal saat pembangunan jalan ini. Selain itu, banyak juga cerita tentang sosok tentara Belanda yang masih berpatroli di sepanjang jalan, mencari para pekerja rodi yang melarikan diri. Mereka dikatakan sering menampakkan diri di malam hari, membuat bulu kuduk para pengguna jalan merinding. Benar atau tidaknya cerita-cerita ini, kita kembalikan lagi ke kepercayaan masing-masing, ya. Terima kasih telah menonton video kami tentang sejarah Jalan Pos Daendels guys. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan wawasan baru buat kalian semua. Jalan Pos Daendels bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi juga monumen sejarah yang mengingatkan kita pada kekejaman penjajahan dan perjuangan rakyat Indonesia. Meskipun menyimpan sejarah kelam, kita harus menghargai dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi, sampai jumpa di video selanjutnya.